Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi menuju siang hari ini kita dipertemukan dalam forum akademik webinar yang diselenggarakan oleh program studi PPKN Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Keolahragaan, gitu ya, Universitas PGRI Semarang. Sholawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, serta kepada kita sekalian selaku umatnya. Mudah-mudahan kita tergolong umatnya yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Yang kami hormati Ibu Dr. Endang Wuryandini MPD, Wakil Dekan 1 FPIP SKR UKRIS, kemudian Wakil Dekan 2, Ketua Program Studi PPKN UKRIS, Bapak Ibu dosen, guru-guru kami, serta para mahasiswa dan peserta webinar yang berbahagia. Kang Rahmat, ini saya diberi waktu berapa menit ya? 30 menit. Maksimal ya? Ya. Baik, mau 40 boleh. 30 menit saja, Kak. Nanti diingatkan saja kalau kelewatan. Ya, mudah-mudahan bisa kurang. Baik, Bapak Ibu hadirin, teman-teman mahasiswa yang berbahagia, saya diberikan kesempatan pertama ini, ya. Mungkin dilihatnya tadi mudah-mudahan jadi doa ya, Kang Rahmat ya, Pak Rahmat ya. Amin. Doa agar saya bisa segera menyelesaikan studinya. Kemudian berikutnya selamat juga ini narasumber yang lain, ada Pak Eli Hasan Sadeli, doktor, kemudian Ibu Dr. Susan. Jadi keduanya ini sahabat saya. Bu Susan itu teman satu kelas dulu gitu ya. Jadi sekarang menjadi kolega di UPI. Kemudian Pak Eli Hasan ini juga dulu adik kelas, Kang. Sekarang lebih senior. Teman sakasur. Gelar dokternya ya. Tidak apa-apa. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, saya akan menyajikan satu bahasan tentang bagaimana pendidikan kewarganegaraan transformatif, ya. Bagaimana mata pelajaran PPKN menyiapkan warga negara global. Ini kami ambil judul ini, ya. Sebenarnya saya ingin melihat dari perspektif pembentukan karakter warga negara berbasis kelas, gitu ya, berbasis kelas. Kemudian bagaimana kita hubungkan pembelajaran karakter berbasis kelas itu dengan penyiapan warga negara global. Dan setelah saya coba pelajari, saya simpulkan bahwa kita memerlukan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan transformatif. Jadi pendidikan kewarganegaraan yang betul-betul membangun kesadaran warga negara, membangun kesadaran murid, para peserta didik tentang dirinya, tentang lingkungannya, gitu ya, sehingga dia benar-benar siap bukan hanya menjadi warga negara Indonesia, tetapi menyadari posisinya sebagai warga negara global. Ada beberapa bagian yang akan coba kami bahas. Yang pertama pengantar, kemudian yang berikutnya adalah dimensi pendidikan kewarganegaraan sebagai program kurikuler. Selanjutnya perspektif pendidikan transformatif untuk penguatan karakter. Dan yang terakhir bagaimana mata pelajaran PPKN menyiapkan warga negara global. Baik,
Untuk yang pertama tentang pengantar, saya sampaikan bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era global telah mengubah dunia begitu cepat. Tadi Pak Rahmat, kemudian Ibu Wakil Dekan 1 juga telah menyajikan bagaimana globalisasi yang didukung oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini telah banyak mengubah dunia yang dengan sangat cepat. Bahkan Anthony Giddens itu menyebut bahwa dunia ini menjurus pada ketidakjelasan, kan begitu ya. Mau seperti apa tatanan kehidupan dunia ini melalui proses-proses globalisasi. Perubahan-perubahan telah memunculkan berbagai permasalahan yang tidak hanya dialami oleh suatu negara, tetapi juga menjadi masalah lintas negara dalam berbagai bidang. Tidak hanya urusan sosial, politik, ekonomi, budaya, tetapi semua urusan yang terpengaruh oleh proses-proses globalisasi itu. Baik dia bernilai positif, tetapi juga ada kalanya dia bernilai negatif. Ada kecenderungan-kecenderungan global yang perlu diantisipasi dari proses globalisasi itu. Bisa jadi kecenderungan itu tidak diinginkan, tetapi ia sangat mungkin akan terjadi. Kata Karsten dan kawan-kawan, apa saja kecenderungan-kecenderungan itu nanti kita lihat. Nah, sebagai pengantar juga saya sampaikan, Bapak Ibu hadirin para peserta webinar, ini mungkin Bapak Ibu pernah membaca buku 30 paspor di kelas sang profesor, ada buku 1 dan buku kedua. Buku ini menceritakan bagaimana 30 mahasiswa yang mengikuti perkuliahan pemasaran internasional dari Profesor Renal Kasali itu dipaksa, dalam tanda petik, dipaksa untuk menjadi warga negara global dengan proses-proses yang memberikan self-driving kepada para mahasiswanya. Jadi paling lambat 1,5 bulan ke depan, kata Prof. Renal, kalian semua harus sudah berangkat. Itu di pertemuan pertama sudah disampaikan. 1,5 bulan ke depan, kalian sudah harus berangkat ke negara-negara yang lain, ke luar negeri, negaranya sudah ditentukan, dalam waktu 2 minggu paspor sudah harus jadi, dan seterusnya. Dan pengalaman-pengalaman mahasiswa yang dalam tanda petik tadi dipaksa untuk berselancar ke luar negeri itu, ya, main ke luar negeri itu, kemudian dibukukan menjadi 30 paspor di kelas sang profesor. Banyak cerita yang unik yang bisa kita temukan dari para mahasiswa yang dipaksa untuk pergi ke luar negeri itu. Dan ada banyak nilai yang kemudian bisa kita peroleh dari proses pemaksaan itu adalah adanya mental self-driving. Kemudian mental self-driving ini menjadi syarat untuk pribadi yang bebas, pribadi yang mandiri, serta pribadi yang bertanggung jawab. Karena dia berangkat sendiri, begitu ya, ke negara-negara yang boleh jadi itu baru pertama kali dikunjungi oleh para mahasiswa. Tetapi dia pulang dengan banyak pengalaman, terbentuknya mental self-driving, rasa tanggung jawab, dan kemandirian. Hal ini tentu saja sangat diperlukan, gitu ya, sangat diperlukan oleh setiap warga negara. Dan proses pembelajaran tadi sebenarnya telah melatih, telah mengubah proses pembelajaran yang terkesan hanya di kelas saja, the verbalistik begitu ya, dengan pembelajaran yang berbasis pada pengalaman. Nah, tadi kecenderungan-kecenderungan global yang perlu diantisipasi oleh setiap negara, antara lain ada 7 dari 19 sebenarnya. 7 diantaranya adalah kecenderungan global yang mungkin tidak diinginkan terjadi, tetapi kemungkinan terjadinya sangat tinggi. Pertama, kesenjangan ekonomi antara negara akan semakin meluas secara signifikan. Kemudian informasi teknologi secara dramatis akan mengurangi privasi individu. Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa peserta webinar, kita sangat menyadari ya, bahkan mengalami barangkali ya,
berkurangnya privasi kita, privasi individu, terutama didorong oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Apalagi dengan media sosial. Semua hal-hal pribadi, ya, kalau kita tidak tahan, itu akan dengan sendirinya kita publikasikan di ruang publik, begitu ya. Padahal itu semestinya menjadi ruang-ruang privat, tetapi dikemukakan di ruang publik. Berapa banyak orang yang kemudian terkena kasus karena milik privat, ya, kegiatan-kegiatan privat, aktivitas privat kemudian diumbar, dibawa ke ranah publik. Jadi berkurangnya privasi individu di ruang-ruang publik, gitu ya. Kemudian peningkatan perbedaan antara mereka yang memiliki dan tidak memiliki akses terhadap teknologi informasi. Kita merasakan sekali di masa pandemi ini pembelajaran dengan bantuan teknologi informasi, pembelajaran daring kita lakukan. Mereka yang memiliki teknologi, ya, alat teknologi yang cukup memadai dapat mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik. Tetapi bagi mereka yang tertinggal, tidak memiliki alat teknologi yang memadai, maka pasti hasilnya akan berbeda. Ya, bukan hanya misalnya kepemilikan alat teknologi, misalkan handphone yang dimiliki oleh para siswa atau orang tua, tetapi misalnya ketersediaan sarana prasarana yang lainnya, sinyal yang kuat misalkan di satu daerah, itu juga mempengaruhi bagaimana akses terhadap sumber-sumber belajar yang disampaikan guru, disampaikan dosen lewat pembelajaran secara daring itu. Kita pasti merasakan perbedaan akses terhadap teknologi informasi yang kita miliki. Kemudian ada konflik kepentingan. Ini tantangan pada masa sekarang ini, ya. Konflik kepentingan antara negara maju dan berkembang akan semakin meningkat. Bagaimana sebuah negara konflik dengan negara-negara yang lainnya, konflik di antara sesama negara-negara berkembang, sesama negara-negara maju, atau konflik negara maju dengan negara berkembang. Bagaimana negara maju itu ada kecenderungan untuk menguasai negara berkembang atau satu negara tertentu, sehingga satu negara itu tidak bisa lepas dari cengkraman kekuasaan negara yang maju itu. Kemudian biaya untuk memperoleh air bersih akan naik secara dramatis karena pertumbuhan penduduk dan kerusakan lingkungan. Pertumbuhan penduduk, kerusakan akan diikuti juga oleh kerusakan lingkungan karena kebutuhan untuk hidup, kemudian memaksa lingkungan yang tadinya asri, lingkungan yang disiapkan untuk kebutuhan kita sehari-hari, misalkan dirusak dengan syahwat kekuasaan atau untuk kepentingan tempat tinggal dan usaha perekonomian yang lainnya. Berikutnya, penggundulan hutan secara dramatis akan mempengaruhi keragaman kualitas hidup. Ya. Kita sudah merasakan sendiri bagaimana berubahnya kualitas hutan misalkan di Kalimantan yang melalui proses deforestisasi itu kemudian menyebabkan hutan menjadi gundul dan bencana di mana-mana, longsor, banjir, dan lain sebagainya. Pertumbuhan penduduk di negara berkembang akan menyebabkan peningkatan populasi, terutama anak-anak yang hidup dalam kemiskinan. Ini kalau tidak diantisipasi dengan baik, tahun 2045 bukan lagi generasi emas, tetapi kita akan memperoleh generasi-generasi yang hidup di dalam alam kemiskinan. Selanjutnya, ada beberapa permasalahan global lainnya yang disebutkan oleh John Cogan tahun 98. Selain tadi yang 7, ini secara garis besar ada 3 menurut Cogan. Berkembangnya ekonomi global, semakin pesatnya kemajuan teknologi dan komunikasi, ini sama. Meningkatnya populasi penduduk dunia yang diikuti dengan munculnya permasalahan lingkungan. Ini mirip dengan yang yang dikemukakan oleh Karsten dan kawan-kawan tadi. Nah,
Demikian juga dalam kewarganegaraan, status kewarganegaraan yang kita miliki. Kita menjadi dengan proses globalisasi, kewarganegaraan berkembang menjadi kewarganegaraan global atau global citizenship. Global citizenship ini dapat dipahami sebagai konstruksi multidimensi yang bergantung pada saling keterkaitan antara dimensi tanggung jawab sosial, kompetensi global, dan keterlibatan warga negara secara global. Ada 3 nilai utama menurut Morais dan Ogden tentang kewarganegaraan global. Kompetensi apa yang perlu dimiliki atau nilai apa yang perlu dimiliki adalah tanggung jawab sosial yang utama, kemudian kompetensi global, memiliki kompeten, ya, dia kompeten, capable, ya, di dunia global, dan keterlibatan warga negara itu dalam urusan-urusan global. Lalu bagaimana dengan peran PKN? Karena ini berbasis kelas, begitu ya, pengembangan karakternya berbasis kelas, maka kita lihat salah satunya adalah pembelajaran PKN. Kalau di sekolah namanya PPKN. PKN memiliki peran strategis dalam membangun wawasan global warga negara. Ini kata Profesor Murdiono. Ya. Pendidikan kewarganegaraan memiliki peran strategis dalam membangun wawasan global warga negara. Kemudian PKN tidak sebatas mempelajari hak dan kewajiban warga negara, melainkan lebih luas dan mendalam, termasuk mempersiapkan warga negara menjadi warga negara global. Jadi pembelajaran PKN di sekolah yang hari ini namanya PPKN gitu ya, itu tidak hanya menyiapkan warga negara yang mampu memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara, serta melaksanakan hak dan kewajibannya itu dengan baik, tetapi juga PPKN di sekolah itu juga menyiapkan warga negara menjadi warga negara global. Lalu pertanyaannya, bagaimana PPKN menyiapkan warga negara global itu? PKN membekali peserta didik di sekolah dengan pengetahuan tentang isu-isu global, budaya, lembaga, dan sistem internasional. Jadi Bapak Ibu guru, terutama guru-guru PPKN, saya kira sudah sangat akrab dengan materi tentang isu-isu global. Isu-isu global dalam kajian PKN atau budaya-budaya global, lembaga-lembaga internasional, ya, atau sistem-sistem internasional yang ada dalam mata pelajaran PPKN. Kesemua materi itu merupakan indikasi dan pendekatan minimalis, kata Prof. Murdiono. Pendekatan minimalis yang bisa mengambil tempat secara eksklusif di dalam kelas. Artinya dia bisa dibelajarkan di kelas untuk memberikan bekal kepada para peserta didik, ya, kepada para siswa, tentang menyiapkan mereka menjadi warga negara yang memiliki wawasan dan kesadaran sebagai warga negara global. Nah, belajar PKN secara garis besar, seperti tadi saya sampaikan, belajar PKN adalah belajar tentang keindonesiaan. PKN di Indonesia, ya, PPKN, itu tentu belajar tentang keindonesiaan. Bukankah kita semua memahami bahwa awal mula dilahirkannya PKN itu adalah, kalau di Amerika kan untuk mengamerikakan orang Amerika. Kalau di Indonesia tentu saja bagaimana mengindonesiakan orang Indonesia. Ya. Belajar tentang keindonesiaan artinya kita sebagai orang Indonesia memahami betul apa dan bagaimana Indonesia itu. Belajar untuk menjadi manusia yang berkepribadian Indonesia. Pribadi seperti apa yang diharapkan dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia. Tentu kalau dalam penggalan lagu Garuda Pancasila, pribadi bangsaku itu adalah Garuda Pancasila. Artinya kepribadian bangsa Indonesia adalah kepribadian yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Mereka yang mampu melaksanakan semua nilai-nilai Pancasila. Kemudian membangun rasa kebangsaan, ya, mencintai tanah air Indonesia. Itu harapannya dari kita belajar PKN, sehingga lahirlah warga negara yang baik dan yang terdidik, ya, smart and good citizen. Warga negara yang baik saja tidak cukup kalau tidak diiringi dengan terdidik. Orang yang baik tidak terdidik bisa saja dia ditipu, gitu ya. Atau orang yang cerdas saja
terdidik saja itu tidak cukup kalau dia tidak baik. Banyak orang cerdas, banyak orang yang terdidik, gelarnya mentereng, tetapi dia berperilaku koruptif misalkan. Itu karena dia hanya cerdas saja, tetapi tidak baik. Gitu ya. Atau banyak orang baik yang tidak terdidik, kemudian banyak ditipu oleh orang yang cerdas yang tidak baik tadi. Nah, berikutnya, secara konseptual, paradigma PKN saya kutipkan, selalu saya sampaikan, ini pandangannya Profesor Udin Winata Putra, almarhum, bahwa PKN bisa dilihat dari domain akademis, domain kurikuler, dan domain sosial kultural. Domain kurikuler yaitu mata pelajaran di sekolah atau mata kuliah di perguruan tinggi. Domain akademis artinya program akademik di perguruan tinggi yang melaksanakan, mengkaji secara keilmuan apa itu PKN, ya S1, S2, dan S3 PKN. Di UPI misalkan Bu Susan ini sudah sangat lengkap S1, S2, dan S3 PKN-nya, gitu ya. Sehingga domain akademis untuk membangun keilmuan PKN itu semakin kuat didukung oleh tiga jenjang pendidikan S1, S2, dan S3. Kemudian domain sosial kultural ini yang sangat luas, terbuka luas bagi kita mengkaji komunitas-komunitas warga, aspek sosial, aspek budaya di masyarakat kita yang kesemuanya mendorong pada pembentukan warga negara yang cerdas, warga negara yang baik, cerdas, terdidik, dan baik, ya, smart and good citizen. Nah, selanjutnya karena saya fokus di pembelajaran di sekolah, bagaimana PKN di sekolah, maka paling tidak saya kemukakan terlebih dahulu mata pelajaran PKN atau PPKN di sekolah. Ini yang sekarang berlaku adalah penjelasan pasal 77I dan 77J huruf B Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan. Di sana disebutkan bahwa PKN dimaksudkan untuk membentuk peserta didik, karena di PP itu istilahnya masih PKN gitu ya. PKN dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalam konteks nilai dan moral Pancasila, kesadaran berkonstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, nilai dan semangat Bhinneka Tunggal Ika, serta komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya mengira bahwa maksud penyelenggaraan PKN di sekolah dalam penjelasan pasal 77I dan 77J ini itu sangat dipengaruhi oleh tren pada saat itu bagaimana kita mengembangkan 4 pilar kebangsaan. Yang kemudian istilah 4 pilar kebangsaan ini direvisi gitu ya. MK meminta agar ini tidak digunakan lagi, tetapi MPR kan masih tetap mengajukan agar ini bisa tetap digunakan, dan istilahnya sekarang kan sudah berubah gitu ya, 4 pilar MPR. Jadi pengertian atau maksud dari PKN berdasarkan PP tahun 2013 ini itu sangat dipengaruhi oleh tren pada saat itu tentang 4 pilar kebangsaan. Bapak, Ibu, dan para mahasiswa peserta webinar bisa bandingkan pengertian mata pelajaran PPKN ini dengan kurikulum tahun 2006. Di sana mata pelajaran PPKN diartikan sangat sangat kuat sebagai bidang kajian yang fokus menyiapkan warga negara yang mampu memahami dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara gitu ya. Kemudian tujuan mata pelajaran PPKN di kurikulum 2013 berdasarkan peraturan pemerintah tadi, secara kurikuler PPKN bertujuan mengembangkan potensi peserta didik dalam seluruh dimensi kewarganegaraan. Apa saja dimensi kewarganegaraannya? Paling tidak ada 6 dimensi. Ada pengetahuan, ya, civic knowledge, sikap kewarganegaraan,
keterampilan kewarganegaraan, keteguhan kewarganegaraan, komitmen kewarganegaraan, termasuk kompetensi kewarganegaraan. Kesemua ranah tujuan itu didudukan dalam konteks ideologisasi, instrumentasi, dan aktualisasi Pancasila. Jadi semuanya dilaksanakan dalam rangka aktualisasi Pancasila. Inilah yang selalu disampaikan oleh almarhum Profesor Udin, bahwa PKN atau apapun namanya gitu ya di Indonesia pasti akan diorientasikan pada aktualisasi Pancasila. Walaupun di buku beliau yang tahun 2015 itu beliau sampaikan perlunya kita merekonstruksi PKN di sekolah, mengubah nama mata pelajaran PKN menjadi PPKN yang sekarang sudah dilaksanakan ya di kurikulum 2013, nama mata pelajarannya PPKN, agar P-nya semakin muncul karena ada sangkaan, ada tuduhan bahwa PKN tidak mengajarkan lagi Pancasila, kering dengan nilai-nilai Pancasila. Maka dimunculkan itu sekalipun tantangannya masih tetap ada. Berikutnya, Bapak Ibu para mahasiswa peserta webinar, gagasan saya yang tadi saya sampaikan tentang pendidikan transformatif, ini sebenarnya gagasannya atau yang sering dikemukakan oleh Paulo Freire. Pendidikan transformatif adalah pendidikan yang didasari atas nilai kritis. Ya. Pendidikan transformatif itu pendidikan kritis dalam memandang sebuah realitas sosial. Kemudian pembelajaran pendidikan transformatif, pembelajarannya diorientasikan pada perubahan. Ya, transformasi frame of reference sebagai struktur asumsi yang digunakan seseorang untuk memandang, memahami, dan memaknai hidup. Kata Mezirow, bagaimana seorang peserta didik, seorang murid atau seorang siswa bisa memahami dan memaknai hidupnya, itu yang perlu dibangun melalui proses pendidikan. Selama ini kritikan juga disampaikan oleh Kang Yudi Latif. Selama ini proses pendidikan lebih mengarahkan para siswa lulusan menjadi siap untuk bekerja pada sektor-sektor industri. Tetapi lupa bagaimana pendidikan itu mengembangkan kesadaran dirinya, kesadaran moral para siswa, sehingga dia dapat memaknai hidup itu dengan baik. Menemukan jati dirinya para peserta didik, sehingga dia misalnya memiliki jawaban tentang mengapa saya harus belajar ini, mengapa saya harus belajar ini, mengapa saya harus belajar ini. Mengapa misalnya di dalam kajian PKN saya harus mempelajari tentang lembaga-lembaga negara misalnya. Nah, kita selama ini terjebak pada guru-guru, terjebak pada bagaimana menyampaikan materi sebanyak-banyaknya tanpa memberikan penjelasan mengapa materi itu perlu dipahami oleh para peserta didik. Mengapa materi tentang lembaga negara diberikan kepada para siswa tanpa memberikan penjelasan kenapa materi itu harus dipahami, dikuasai oleh para peserta didik. Sehingga para peserta didik akan mengikuti proses pembelajaran itu sebagai proses yang biasa, sebagai proses yang harus dilewati dalam proses pembelajaran dengan materi-materi tertentu. Lupa bahwa ada potensi yang dimiliki oleh para peserta didik yang itu perlu disentuh, perlu dihubungkan dengan materi yang disajikan. Itulah hakikat pendidikan transformatif, membuka kesempatan para peserta untuk terbuka, untuk kritis, termasuk untuk mendialogkan mengapa materi itu perlu diberikan, mengapa saya harus mempelajari ini, sehingga secara garis besar nanti bisa menemukan makna dari pendidikan itu, menemukan mengapa kita harus mengikuti pendidikan dalam rangka memaknai hidup yang sebenar-benarnya. Kemudian tentang penguatan pendidikan karakter, Bapak Ibu para mahasiswa peserta sudah sangat maklum bahwa proses penguatan pendidikan karakter yang sekarang ini berjalan, selain tadi Bu Wakil Dekan juga menyampaikan ada profil pelajar Pancasila, ini kan sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 2015 ada Permendikbud tentang penumbuhan budi pekerti. Ini dulu
masa menterinya Pak Anies Baswedan. Kemudian keluar Perpres nomor 87 tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter dan disusul oleh Permendikbud nomor 20 tahun 2018 tentang penguatan pendidikan karakter pada satuan pendidikan formal. Nah, penguatan pendidikan karakter pada satuan pendidikan formal itu yang kemudian membagi pendidikan PPK itu bisa berbasis kelas, berbasis budaya sekolah, dan berbasis masyarakat. Gambaran tentang bagaimana penumbuhan nilai-nilai utama karakter, tadi ada 18 nilai karakter. Ini Pak Rahmat tadi sudah sampaikan 18 nilai karakter yang kemudian dikaji ulang sehingga keluarlah dikristalisasi ada nilai-nilai penguatan pendidikan karakter ini, ya. Ada nilai religiositas, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, dan integritas. Inilah core values, nilai utama nggak ada sinyal. Ingin selalu kita kuatkan ya, dalam proses penguatan pendidikan karakter di sekolah ataupun di lingkungan masyarakat. Nah, ini infografis ya berkaitan dengan PPK, bagaimana penguatan pendidikan karakter dan basis gerakan PPK, basis kelas, berbasis sekolah, budaya sekolah, dan berbasis masyarakat. Nah, saya fokus di berbasis kelas, gitu ya. Bagaimana penguatan itu bisa dilaksanakan. Berikutnya tadi juga sudah disajikan bahwa karakter utama tadi kemudian diolah sedemikian rupa sehingga dia harapannya menjadi profil yang dimiliki oleh para peserta didik kita. Sehingga disebutlah profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila artinya mereka yang para siswa yang mampu mengembangkan karakter-karakter utama tadi. Beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini jelas karakter utama yang perlu dimiliki oleh para peserta didik. Sebab tujuan pendidikan nasional yang pertama adalah membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, gitu ya. Kemudian dan seterusnya sampai menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Jadi beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia ini menjadi karakter yang utama, yang pertama. Kalau menurut pandangan Profesor Nukman Sumantri tentang tujuan pendidikan nasional kita, tujuan pendidikan nasional kita itu kan sangat lengkap karena memadukan antara budaya Helenisme dan budaya Semitisme. Yang satu sisi menganggap bahwa nilai agama itu lebih penting dari yang lainnya, sementara yang satunya lagi nilai yang lainnya selain agama, selain nilai keimanan itu lebih penting daripada nilai keimanan. Nah, tujuan pendidikan nasional kita itu sangat lengkap dan nomor satu adalah membentuk manusia Indonesia menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Ini yang seringkali mungkin terlupakan oleh kita karena fokus pada penyampaian materi sebanyak-banyaknya sehingga lupa dengan tujuan yang pertama tadi. Kemudian profil pelajar Pancasila yang kedua adalah berkebinekaan global, ya, mengenal dan menghargai budaya, kemampuan komunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama, kemudian refleksi dan tanggung jawab. Ini yang juga menjadi modal dasar untuk warga negara bisa menjadi warga negara global. Selanjutnya ada gotong royong sebagai nilai utama budaya ciri khas bangsa kita, mandiri, kemudian bernalar kritis sebagai paradigma pendidikan transformatif, dia harus bernalar kritis, ya, dan warga negara atau pelajar Pancasila itu harus kreatif, ya. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana peran pendidikan formal dalam hal ini pembelajaran PPKN untuk penguatan karakter berbasis kelas tadi. Ini apa yang dimaksud dengan pendidikan formal dalam hal ini bagaimana PKKN? Pendidikan sebagai kawah candra di muka diyakini dapat menjadi upaya untuk membangun wawasan dan kesadaran sebagai warga negara global. Kita harus yakini itu bahwa
wawasan dan kesadaran sebagai warga negara global, salah satunya yang utama dapat dilakukan melalui proses pendidikan. Ya. Kemudian secara yuridis formal, penanaman wawasan dan kesadaran sebagai warga negara global menjadi tanggung jawab mata pelajaran PKN. Jadi Bapak Ibu guru yang berkecimpung di PPKN, kita punya tugas selain membangkitkan nasionalisme, kecintaan kepada tanah air kita, juga melatih para siswa, mahasiswa memiliki kesadaran tentang bahwa dirinya adalah bagian dari masyarakat global, bagian dari warga negara global. Dulu Insinyur Soekarno ketika menggagas perumusan Pancasila bukan hanya mengajukan nasionalisme, tetapi juga internasionalisme yang kemudian diterjemahkan menjadi kemanusiaan yang adil dan beradab. Melalui PKN dikembangkan moral karakter privat ya, menuju moral atau karakter publik yang dibutuhkan untuk kewarganegaraan global. Saya sering mengutip pandangannya Kang Yudi Latif tentang bahwa kita untuk mengembangkan karakter privat itu biasanya kita berhasil. Karakter-karakter privat, moral-moral privat, misalkan sidik, amanah, tablik, batonah kalau dalam konsep Islam. Tetapi seringkali kita gagal ketika mengembangkan karakter atau moral publik. Ya, artinya mereka yang cerdas secara privat, gitu ya, secara personal, ketika diajak dibawa ke ruang publik, seringkali menjadi tidak cerdas. Ya, orang yang mentereng dengan detail, artinya dia orang cerdas, orang baik, tapi begitu di ruang publik, kemudian dia hanya tidak berhasil mempengaruhi kebaikan atau kecerdasannya itu kepada publik yang lainnya, pada personal yang lainnya, akhirnya dia terbawa. Contohnya mereka yang korupsi itu banyak dari mereka yang sebenarnya cerdas secara personal, dia orang-orang cerdas, orang-orang terdidik, tetapi karena lingkungan publik memengaruhi dia sedemikian rupa sehingga dia tidak tahan dan akhirnya bisa tergelincir berbuat korupsi, dan itu menunjukkan bahwa kecerdasan di ruang publiknya gagal, gitu ya. Kemudian nilai inti moral publik menurut Jonathan Haidt yang juga dikemukakan oleh Kang Yudi Latif, ini kita perlu membangun termasuk juga untuk warga negara global, bagaimana warga negara itu yang care, yang peduli terhadap bahaya yang mengancam keselamatan bersama. Yang care ya, peduli terhadap bahaya, peduli terhadap orang lain, peduli terhadap orang lain bukan hanya di negara kita sendiri, tetapi di negara-negara yang lain. Sehingga dengan care ini, kita tidak perlu lagi nyinyir, misalkan gitu ya, bahasanya nyinyir. Ketika ada warga negara yang peduli dengan penderitaan yang dialami oleh warga negara yang ada di negara yang lain. Beberapa waktu yang lalu, misalkan bangsa kita banyak yang membuka donasi, mengumpulkan, kemudian mengirimkan hasil donasi itu ke warga negara di Palestina, misalnya. Ketika negara Palestina, warga negara Palestina mendapatkan serangan dari negara yang lainnya. Di satu sisi ada orang yang begitu peduli, tetapi di sisi lain ada orang yang justru nyinyir, justru menganggap kita harus berhenti melakukan itu karena banyak masyarakat kita yang juga butuh kepedulian. Padahal kepedulian itu tidak mengenal sekat ruang dan waktu, gitu. Kepedulian itu tidak dibatasi oleh negara, gitu ya. Apakah kepedulian kita sebagai manusia harus berhenti karena kita hanya sebagai warga negara Indonesia melihat penderitaan di negara-negara yang lain? Tentu saja tidak. Ya. Cukup menjadi manusia untuk bisa kita peduli dengan sesama manusia yang lainnya. Kemudian nilai inti moral publik yang diperlukan untuk warga negara global adalah fairness, rasa keadilan dan kepantasan. Ya, kemudian liberty, kebebasan dengan menjunjung tinggi hak-hak dasar manusia. Jadi kebebasannya pun terbatas, kebebasan yang menjunjung hak-hak dasar manusia. Bukan kebebasan yang semena-mena, yang sebebas-bebasnya, gitu ya. Kemudian ada loyalty, kesetiaan pada institusi, tradisi, dan proses bersama.
Mau tidak mau kita sebagai warga bangsa, kita harus loyal, setia pada institusi, pada negara, pada tradisi yang dikembangkan bersama, pada konsensus bersama. Kita punya Pancasila sebagai konsensus bersama. Maka mau tidak mau di ruang publik, begitu ya, di ruang publik kita harus menunjukkan kesetiaan kepada Pancasila sebagai dasar negara atau sebagai pandangan hidup bangsa. Tentu di ruang privat kita tidak tahu, gitu ya. Di ruang privat kita tidak tahu bagaimana kesetiaan itu ditunjukkan. Tapi yang terpenting di ruang publik, ya, kita perlu membangun kesetiaan itu kepada institusi, kepada negara, kepada tradisi yang dikembangkan, nilai-nilai baik yang dikembangkan, kebajikan-kebajikan, serta konsensus bersama. Kemudian authority, respect terhadap otoritas yang disepakati bersama. Ya, ada yang disepakati oleh penyelenggara negara, ya. Misalkan PPKM diberlakukan, mereka yang datang dari luar negeri harus dikarantina dan sebagainya. Kita respect terhadap otoritas itu dengan mengikuti, menaati aturan-aturan itu. Ada pembatasan untuk tidak mudik dulu di hari raya, kita taat pada aturan itu karena kita respect pada otoritas yang ada, gitu ya. Jangan kemudian mencari-cari celah, gitu ya, agar bisa terbebas atau bisa tidak mengikuti aturan itu, kemudian diadili. Ternyata diadili juga tidak harus dihukum karena yang dianggap berlaku sopan, kan begitu ya, yang kasus terbaru. Kemudian yang berikutnya, nilai inti moral publik adalah sanctity, menghormati nilai-nilai yang dipandang paling suci, tanda petik paling suci atau nilai utama. Paling suci ini tidak mesti nilai-nilai dari agama, tetapi nilai-nilai publik bersama yang diikuti bersama oleh kita. Misalkan di bangsa kita punya nilai-nilai Pancasila, gitu ya. Nilai gotong royong, misalkan itu nilai-nilai suci, nilai-nilai utama, sakre yang sepakati bersama. Baik, terakhir untuk peluang, bagaimana PKN dapat mengembangkan wawasan dan kesadaran sebagai warga negara global, ini peluangnya cukup besar. Tadi saya sampaikan bahwa PPKN itu memiliki posisi strategis untuk mengembangkan kewarganegaraan global. Dari pandangannya BART, secara universal PKN merupakan bagian integral dari keseluruhan sistem pendidikan. Ya. Setiap warga negara melatih setiap warga negara agar menjadi warga negara yang baik dalam konteks tujuan dan sistem kehidupan negaranya. Nah, di dalam pasal 37 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 juga sudah disampaikan apa itu PKN, melatih rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Berikutnya, nilai dasar PKN untuk membangun wawasan dan kesadaran sebagai warga negara global menurut Profesor Murdiono, ada beberapa ini hasil penelitian beliau, disertasi beliau. Pertama, ada nilai keadilan sosial dan semangat berkompetisi. Jadi setiap warga negara harus dilatih agar dia memiliki nilai keadilan sosial, adil terhadap sesama, bahkan adil sejak dalam pikiran. Kemudian semangat berkompetisi, ini diperlukan kata Prof. Murdiono untuk warga negara global karena nanti kita akan menghadapi tantangan yang tidak sedikit. Maka mereka yang akan bersaing dalam dunia global itu adalah mereka yang mampu berkompetisi. Walaupun saya tidak selalu sependapat dengan praktek kompetisi ini ya, karena yang dikembangkan misalkan di sekolah dewasa ini bukan proses kompetitif, tetapi yang dibutuhkan sekarang adalah proses-proses kolaboratif, kerja-kerja bareng gitu ya, kerja bersama. Kemudian nilai-nilai yang mengacu pada Pancasila sebagai jangka transendental warga negara Indonesia dan Konstitusi Undang-Undang Dasar 45. Jelas, kita tidak mungkin melupakan nilai-nilai utama yang dimiliki oleh Pancasila dan ada dalam Undang-Undang Dasar 1945 ketika kita menjadi warga negara global. Tadi Pak Rahmat sudah sampaikan bahwa kita perlu menjadi warga negara global, tapi jangan sampai lupa bahwa kita adalah warga negara Indonesia. Think globally, kan begitu ya. Berpikirlah secara global, tetapi aksi kita akan sangat dipengaruhi
harus tetap mempertahankan, menjaga nilai-nilai yang kita miliki sebagai bangsa dan negara. Nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan sosial, kompetisi, menghormati orang lain, kemerdekaan, perdamaian, itu yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Kita punya modal besar bahwa kita memang dilatih ya untuk menjadi warga negara global, karena tujuan negara kita didirikan yang paling akhir adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ini kurang keadilan sosial. Jadi itu menjadi sangat penting dan itu menjadi modal bahwa kita adalah para pendiri bangsa kita sudah menyiapkan kita sebagai warga negara global, warga negara dunia dengan kemerdekaan, perdamaian abadi, serta keadilan sosial. Jadi prinsip kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial itulah yang perlu terus ditumbuhkan oleh guru, oleh pendidik di dalam kelas-kelas PKN. Ya. Lalu bagaimana di kelas PKN itu? Pak Dik-Dik. Siap. Waktunya 2 menit lagi. Siap. Terima kasih. Saya lanjutkan. Bagaimana menguatkan karakter melalui PKN itu? Kalau Bapak Ibu para mahasiswa peserta webinar buka di websitenya gerakan penguatan karakter, di sana cerdas berkarakter, di sana akan kita menemukan satu buku praktek baik bagaimana implementasi penguatan karakter berbasis kelas. Ada 4 cara yang bisa dilakukan. Ya. Pertama, untuk di kelas, khususnya kelas PKN, kita bisa melakukan analisis telaah nilai-nilai karakter dalam mata pelajaran PPKN. Ya. Buka kompetensi inti, kompetensi dasar, telaah mana yang mengandung nilai-nilai karakter yang akan kita kembangkan untuk menyiapkan warga negara global. Karakter apa tadi yang diperlukan? Karakter perdamaian, keadilan sosial, kemudian ketuhanan, kemanusiaan, dan lain sebagainya. Kemudian mengintegrasikan nilai-nilai karakter tadi dalam perencanaan pembelajaran. Jadi harus muncul di perencanaan pembelajaran. Ya, di dalam mata kuliah perencanaan pembelajaran PPKN, kita sudah sangat familiar. Nilai karakter utama yang dimunculkan dalam satu pokok bahasan, satu mata pelajaran tertentu itu sudah langsung dituliskan. Itu kan hasil dari analisis telaah KI dan KD. Kemudian melaksanakan pembelajaran berbasis pada nilai-nilai karakter tadi, tentu dengan pendekatan, metode yang membuka wawasan para siswa, para mahasiswa dengan prinsip-prinsip dialogis dan kritis tadi, sehingga dia menemukan makna di balik materi itu dan tidak hanya sekedar memenuhi tuntutan bahwa saya harus belajar itu, mencapai menyelesaikan satu pokok bahasan. Kemudian melakukan penilaian dan evaluasi pembelajaran, tentu juga ini disesuaikan dengan KI, KD, CPL, dan lain sebagainya. Dan yang berikutnya adalah tantangannya, sekalipun kita ada kesempatan untuk mengembangkan itu di dalam pembelajaran PPKN, tetapi tantangan menjadikan warga negara yang memiliki wawasan dan kesadaran global sebagai warga negara itu masih menghadapi tantangan. Menurut Profesor Udin ini sudah lama, tetapi saya kira ini masih juga relevan. Orientasi dan praktek belajar PPKN yang masih pada knowing, belum pada doing, gitu ya. Jadi orientasinya pada pemenuhan materi sebanyak-banyak, pengetahuan sebanyak-banyak, belum bagaimana dia dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian belum terbangun kesadaran dan orientasi bersama sebagai warga bangsa di kalangan masyarakat, konflik, menonjolkan perbedaan, kepentingan pragmatis politik, yang ini saja masih jadi PR gitu ya. Padahal ini diperlukan untuk kita sebagai warga negara global. Tantangan berikutnya adalah krisis keteladanan. Nah, ini uraian lebih panjang tentang krisis keteladanan kita. Padahal keteladanan menjadi sangat penting gitu ya untuk membangun kompetensi kita sebagai warga negara yang baik, warga negara yang cerdas, yang itu dibutuhkan
dalam rangka kita menjadi bagian dari warga negara global. Terakhir ini penguatan karakter menuju warga negara global, nanti mungkin Bu Susan juga akan menyampaikan perlunya tripusat pendidikan gitu ya. Dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin membacakan satu mahfudot, biasanya dibacakan di pesantren-pesantren. At-tariqah ahamu minal madah wal ustadu ahamu minat tariqah waruhul ustad ahamu minal ustad. Metode lebih penting daripada materi ajar, guru lebih penting daripada metode, dan jiwa guru lebih penting daripada guru. Mudah-mudahan lahir jiwa-jiwa guru yang memiliki kesadaran dan wawasan global sehingga mampu menyiapkan para peserta didik yang memiliki wawasan dan kesadaran global. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.